Dalam satu riwayat, Raja Sulaiman bin Abdul Malik pernah menyuruh menterinya agar menangkap seorang lelaki yang dikehendakinya untuk dibunuh. Segera saja, setelah mengetahui perintah raja itu, lelaki yang dicari tadi segera melarikan diri. Lelaki itu lari ke kampung lain. Di kampung tersebut dia mendengar berita bahwa orang yang bernama ini diperintahkan untuk ditangkap atau dibunuh. Dia semakin ketakutan, kemudian lari lagi ke kampung lain. Di kampung itu pun rupanya sudah tersiar berita itu, yang menyebabkan dia lari lagi ke kampung lain. Begitulah yang dia dengar setiap pergi ke suatu kampung. Akhirnya dia berpikir untuk lari ke negeri di luar kekuasaan Sulaiman bin Abdul Malik. Sekarang dia sudah sampai di satu padang pasir yang amat luas, yakni di tempat itu tidak ada pohon yang tumbuh, tidak ada air dan makanan apapun. Bahkan tempat itu terlihat seperti tanah yang tidak pernah diinjak oleh manusia. Namun, tiba-tiba dia lihat seorang lelaki sedang mengerjakan salat. Dia melihat di sekeliling orang yang salat itu ternyata tidak ada tunggangan, tidak ada perbekalan dan sebagainya. Dia begitu heran melihat lelaki itu. Siapa dia? Kenapa dia seorang diri di tempat itu? Dia ingin mendekati lelaki itu, tetapi tidak jadi karena ketakutan. Hatinya berbisik, ini manusia atau jin, tapi dia memberanikan diri untuk mendekati lelaki itu. Kemudian lelaki itu memandang ke arahnya dan berkata, "Benarkah Sulaiman bin Abdul Malik yang membuatmu ketakutan, sehingga engkau tersesat ke tempat ini?" "Betul Tuan," jawabnya. Lelaki itu berkata, "Mengapa engkau tidak membuat benteng dalam dirimu?" Dia bertanya, "Benteng apa?" "Bacalah zikir seperti ini, yang artinya, Maha Suci Tuhan, yang Maha Esa, yang tidak ada Tuhan selainnya, Maha Suci Tuhan yang Maha Terdahulu, dan tidak ada yang menjadikannya, Tuhan yang Maha Kekal, dan tidak akan binasa. Maha Suci Tuhan, yang dia setiap hari dalam kesibukan. Maha Suci Tuhan, yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Maha Suci Tuhan, yang telah menciptakan apa yang dilihat dan tidak kelihatan. Maha Suci Tuhan, yang mengajari segala sesuatu tanpa pengajaran." Secara langsung, dalam zikir di atas dijelaskan bahwa Allah setiap hari atau waktu berada dalam kesibukan. Ini sebenarnya bisa ditemukan di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Ar-Rahman, ayat 29. Maksudnya Allah senantiasa dalam keadaan menciptakan, menghidupkan, mematikan, memelihara, memberi rezeki kepada semua makhluk, dan sebagainya. Orang itu berkata, "Bacalah zikir ini." Lelaki itu berkata, "Maka saya pun menghafal zikir itu." Ketika membacanya, tiba-tiba lelaki itu sudah menghilang dan tidak terlihat lagi. Tetapi berkat amalan itu, perasaan takut sudah hilang dari diriku. Aku sudah bermaksud pulang ke kampungku untuk menemui keluargaku, bahkan aku ingin pergi menemui Sulaiman bin Abdul Malik. Pada suatu waktu, di mana rakyat biasa diperbolehkan berjumpa dengan Sulaiman bin Abdul Malik, saya pun masuk ke istananya. Sebaiknya saya masuk ke ruang tamunya. Dia lalu memandangku seakan-akan ada sesuatu yang ingin dikatakannya. Dia mendekatiku, kemudian berkata, "Engkau telah menyihirku." Saya jawab dengan tenang, "Wahai Amirul Mukminin, saya tidak menyihir Tuan. Saya tidak pernah belajar ilmu sihir, dan saya tidak akan menyihir Tuan." Sulaiman bin Abdul Malik menerangkan apa yang ada dalam hatinya secara jujur. "Dulu aku begitu marah melihatmu. Aku sudah bertekad untuk membunuhmu. Rasanya kerajaanku ini tidak sempurna kalau tidak membunuhmu. Tapi setelah melihat wajahmu tadi, aku begitu sayang kepadamu. Sekarang, ceritakan secara jujur, apa yang engkau amalkan itu." Dia pun menyebutkan zikir tadi. Mendengar yang demikian, Sulaiman bin Abdul Malik berkata, "Demi Allah, Nabi Khidirlah yang mengajarkan amalan itu kepadamu." Akhirnya Raja Sulaiman bin Abdul Malik memaafkan segala kesalahannya dan menyayanginya. Diceritakan,
Ketika Hasan al-Basri berceramah di hadapan jamaahnya, tiba-tiba datang seseorang yang matanya kehijau-hijauan. Melihat yang demikian, Hasan al-Basri bertanya kepadanya, "Apakah memang begini engkau sejak dilahirkan oleh ibumu, atau ini sebagai sebuah tanda?" Orang yang baru datang itu berkata, "Memangnya engkau kenal kepadaku?" Abu Said Hasan al-Basri bertanya, "Siapa engkau sebenarnya?" Lelaki itu memperkenalkan dirinya di hadapan semua jamaah yang ada di tempat itu. Hasan Basri berkata lagi, "Tolong ceritakan, bagaimana kisahmu?" Lelaki itu bercerita, "Dulu aku mengangkut semua barang-barangku ke dalam kapal. Aku pun berlayar menuju Cina. Ketika sedang berlayar mengarungi lautan yang dalam, tiba-tiba angin bertiup kencang, terjadi ombak yang begitu hebat dan kapal yang aku naiki pun terbalik. Rupanya ajalku belum tiba, aku dibawa oleh ombak ke tepian pantai. Aku terdampar di satu pulau yang tidak didiami oleh manusia. 4 bulan lamanya aku seorang diri di pulau itu, makanan tidak ada, kecuali daun-daunan dan batang kayu yang lapuk, bahkan minuman pun tidak ada, kecuali air mata yang senantiasa mengalir. Karena kesedihanku, tidak terdaya lagi menahan hidup seperti itu. Aku pun bermaksud meninggalkan pulau itu dengan berenang, menyeberangi lautan yang luas. Ketika sudah berenang, mendekati laut yang ombaknya landai, tiba-tiba di hadapanku sudah ada istana yang pintunya seperti perak. Aku buka pintunya, rupanya di dalamnya ada kamar-kamar dan beberapa ruang tamu yang lengkap dengan perhiasan. Di dalam istana itu juga ada beberapa buah peti yang dihiasi dengan permata. Aku buka salah satu peti itu, aku dekati peti itu, kemudian terasa semerbak aroma yang cukup harum. Aku buka perlahan-lahan, rupanya di dalam peti itu ada mayat yang masih segar, seperti orang tidur. Aku kemudian keluar dari istana itu, baru saja turun dari tangga istana, aku bertemu dengan 2 orang pemuda tampan dan sangat ramah. Mereka bertanya siapa aku dan asal muasal. Terus mereka berkata, "Pergilah ke pohon itu, di bawah pohon itu ada taman yang indah, dan di situ ada orang tua yang sedang mengerjakan salat. Dia itu baik, ceritakan dirimu dan keadaanmu kepadanya, kemudian nanti dia akan menunjukkan jalan kepadamu." Aku pun pergi ke pohon yang mereka tunjukkan itu. Memang benar, di bawahnya ada seorang lelaki tua yang sedang duduk. Aku ucapkan salam kepadanya, kemudian dia pun menjawabnya. Dia tanya siapa diriku, kemudian aku pun menjelaskannya. Dia tanya mengapa aku sampai di tempat itu. Kemudian aku ceritakan semuanya. Lelaki tua itu terdiam sejenak. Dia bertanya, "Mengapa aku sampai di tempat itu?" Kemudian aku ceritakan semuanya. Lelaki tua itu sejenak merenungkan kisah perjalananku. Dan dia menanyakan kampungku. Kemudian aku ceritakan kepadanya. Kemudian lelaki itu berkata, "Kalau begitu duduklah dulu." Aku duduk sambil memperhatikan lelaki tua itu. Tidak lama kemudian datanglah kumpulan awan mendekati beliau. Anehnya, awan itu sanggup berbicara seperti manusia, dengan mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya wali Allah." Lalu beliau menjawab salam awan itu, kemudian awan itu pun berhenti di hadapan beliau. Lalu beliau bertanya kepada awan itu, "Kemana engkau hendak pergi?" Awan itu menjawab, "Aku mau pergi ke kampung ini dan kampung ini." Kemudian awan itu pun pergi seperti ditiup angin. Datang lagi awan-awan yang lain, dan kesemuanya berhenti di hadapan beliau. Beliau bertanya lagi kepada awan yang datang, "Kemana engkau hendak pergi?" Awan itu menjawab, "Aku mau pergi ke Basrah." "Kalau begitu turunlah dulu." Awan itu turun dan berhenti di hadapan beliau. Beliau berkata, "Bawalah orang ini ke depan rumahnya dengan selamat." Nampaknya awan itu sudah siap untuk membawaku. Sebelum berangkat aku bertanya kepada orang tua itu, "Demi Tuhan yang telah memuliakan engkau, tolong ceritakan kepadaku tentang istana tadi, siapa 2 orang pemuda itu, dan siapakah engkau?" Orang tua itu berkata,
Istana yang kau lihat tadi adalah tempat para syuhada yang gugur di laut. Orang-orang yang mati syahid di laut telah dibawa oleh malaikat. Mayat para syuhada itu mereka masukkan ke dalam peti yang dihiasi dengan emas dan permata, disemprot dengan wangi-wangian dan mereka masukkan dan disimpan di dalam istana, seperti yang engkau lihat tadi. 2 orang pemuda tampan yang engkau jumpai tadi adalah malaikat yang disuruh Allah untuk mengurus mereka pada waktu pagi dan petang. Sedangkan aku ini adalah Khidir. Aku dahulu memohon kepada Allah supaya berkumpul dengan umat Nabi Muhammad. Lelaki yang dibawa awan dan datang menjumpai Hasan al-Basri itu berkata lagi, "Sewaktu terbang bersama awan, aku terkejut karena melihat sesuatu yang mengejutkan dan itulah sebabnya mataku seperti yang engkau lihat ini." Mendengar yang demikian, Hasan Basri berkata, "Sungguh mengagumkan pengalaman hidupmu."